Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan terakhir untuk soal kimia SIMAK UI tahun 2019 kode 321 di part yang keempat. Disimak videonya ya, semoga bermanfaat. Nomor 58 berikut ini merupakan data potensial elektroda standar di reaksi reduksi, dan ini data nolnya. Berdasarkan data tersebut, reaksi yang berjalan spontan adalah ada data potensial elektroda standar ya atau E0, itu dibahas di bab sel volta. Nah, yang ditanyakan di soal itu katanya reaksi yang berjalan spontan yang mana? Oke, dalam sel volta itu dibahas ya syarat reaksi spontan. Reaksi spontan itu adalah nilai potensial sel atau E0 sel. Hasilnya harus positif. Nah, itu syaratnya. E0 sel itu bisa kita hitung dengan mengurangi E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 tadi potensial reduksi ya. Nah, biar nggak ketukar, ingat aja redoks. Jadi reduksi dulu, baru dikurangi oksidasi. Nah, reduksi itu kalau dalam reaksi, dia biloxnya turun. Ya, oksidasi, biloxnya naik. Nah, ini kan harus kita cek yang mana yang positif ya. Kita berarti harus cek opsi, dimulai dari yang pertama. Nah, CD ke CD kita cek ya, apakah reduksi atau oksidasi. Dari plus 2 ke unsur bebas atau ke 0, berarti dia turun, reduksi. Yang Mn, dari unsur bebas 0 ke plus 2, naik ya, berarti dia yang oksidasi. Nah, maka kita hitung N0 sel, tadi reduksi dulu ya, dikurangi oksidasi, maka CD dikurangi Mn. CD-nya minus 0,403 dikurangi Mn-nya minus 1,185. Minus ketemu plus yang lebih besar ya, berarti hasilnya pasti positif. Nah, karena positif maka dia spontan. Oke, yang satu dijelasin lebih detail, sisanya tinggal lihat ke atas ya. Mn-nya itu berarti reduksi, sisanya oksidasi. Maka E0 sel, E0 Mn dikurangi E0 Ag. Nah, nilainya langsung lihat minus 1, dikurangi 0 pasti minus ya. Maka ini tidak spontan. 1 benar, sebenarnya 3 pasti benar. 2 salah, 4 salah ya. Cuman kita cek aja. Untuk yang 3, nah, yang reduksinya Ag, berarti oksidasi CD. E0 Ag, reduksi dulu, kurangi CD. Ag-nya 0,799, CD-nya minus, ketemu minus jadi positif. Maka spontan, sesuai ya. Yang 4, berarti yang reduksinya Mn ya, CD-nya oksidasi. E0 Mn kurangi E0 CD. Hasilnya, nah itu udah jelas ya, karena yang kedua lebih kecil, negatif. Oke, jadi jawabannya yang B. Nah, ini kan pakai perhitungan ya. Ini sebenarnya bisa pakai cara yang lain. Kalau ini cara 1. Misal kalau mau cara lain gak mau ngitung, kita bisa pakai cara 2. Nah, dengan cara kita bikin garis bilangan dari data E0. Nah, bikin aja garis bilangan. Ingat makin kiri berarti lebih negatif ya. Makin negatif. Makin ke kanan, sumbu itu kan makin positif. Negatif di volta itu kutub anoda, positif katoda. Anoda itu reaksinya oksidasi ya. Katoda itu reduksi. Mau di volta mau di elektrolisis reaksi sama ya, anoda katoda. Atau vokal-vokal konsonan-konsonan biasanya. Nah, lihat E0-nya itu paling negatif Mn ya. Kedua itu CD baru Ag. Ini itu diurutin. Yang paling negatif itu Mn. Yang kedua urutannya CD, yang terakhir itu Ag.
Nah, lihat di opsi nomor 1 CD sama Mn kan. CD sama Mn lebih kiri berarti oksidasi, CD reduksi. Sesuai ya. Nah, sesuai sama reaksi benar. Yang kedua, Mn sama Ag. Mn-nya di kiri oksidasi, Ag-nya lebih kanan berarti pasti reduksi. Nah, tapi kalau dicek Mn-nya turun reduksi. Sedangkan Mn itu harusnya oksidasi, makanya salah. Begitupun selanjutnya, ya. Jadi bisa dipilih mau pakai cara 1 atau 2. Oke, lanjut ke nomor 59. Diketahui senyawa A, senyawa B, senyawa C, senyawa D. Lalu manakah pernyataan yang benar dari 4 struktur senyawa organik berikut? Poin 1, AB itu merupakan isomer geometrik. AC isomer rantai, BD isomer fungsi, CD isomer posisi. Nah, ini senyawa organik ya dibahasnya. Isomer itu dibahas di kimia organik. Nah, pertanyaannya kan seputar isomer ya. Nah, jadi ini semuanya isomer. Nah, kita harus paham dulu isomer itu artinya senyawa yang rumus molekulnya sama. Nah, rumus molekulnya sama. Nah, ini kan beda-beda ya. Yang pertama kita bahas dulu coba isomer geometri. Yang pasti rumus molekulnya sama. Nah, namun struktur ruang berbeda. Nah, familiarnya biasa disebut isomer cis-trans ya untuk di SMA. Oke, yang kedua isomer rantai. Nah, rumus molekulnya sama tapi rantainya itu adalah struktur rangka karbon berbeda atau rantai utamanya strukturnya rangkanya berbeda. Rangka karbonnya ya. Jadi kalau dicontohin misal ya sederhananya di sini kayak gini, itu kan N-pentana ya ada 5 sama gini. Nah, ini ada di alkil 2-metil butana. Sama-sama 5 ya C-nya dan sama-sama alkana. Pasti rumusnya akan sama, tapi struktur rangkanya itu beda. Nah, itu disebut isomer rantai. Ketiga isomer fungsi. Balik lagi rumus molekulnya sama, gugus fungsinya yang berbeda. Di senyawa organik gugus fungsi itu biasanya kita bahas alkohol. Nah, itu isomer fungsinya sama eter. Aldehid sama keton, rumusnya berarti sama ya. Asam karboksilat rumusnya sama dengan ester. Nah, lalu ada juga ya buat tambahan alkena itu sikloalkana isomernya. Atau alkuna itu isomer dengan alkadiena. Atau kalau siklik berarti sikloalkena. Oke ya, nah itu jadi gugus-gugus fungsi ini perpasangannya itu rumusnya punya rumus yang sama ya. Jadi jangan sampai ketukar. Selanjutnya keempat isomer posisi. Yang pasti rumus molekul sama namun letak rangkap atau letak gugus fungsi berbeda. Nah, contoh sederhananya misal di sini ada struktur pertama kayak gini. Yang kedua, yang pertama namanya 1 butena. Ini 2 butena. Nah, jelas ya rangkapnya kelihatan beda posisinya. Butenanya masih sama. Oke, kita lihat poin 1 AB isomer geometri. Lihat ya, A ini A berseberangan ya. Artinya dia trans. Yang B ini memenuhi syarat cis sejajar. Nah, udah sesuai ya isomer geometri, betul. Yang kedua, AC isomer rantai. Tadi rantai itu struktur rangka karbon berbeda. Nah, ini, tapi lihat gugus fungsinya ini beda.
Jadi kalau gugus fungsi BD itu udah pasti salah. 1 betul, harusnya 3 betul ya. Kita cek aja. BD isomer fungsi. Berarti kita lihat ini gugus fungsi CHO aldehid. Ini ya strukturnya. Ini. Untuk yang B ini gugus fungsinya ada 2. Alkena, alkohol, atau biasa kita sebut gabungannya enol. Nah, aldehid ini kita tulis C-nya ada 3. C3, H-nya sini 1, sini 2, sini 3. Berarti H-nya ada 6. Lalu, atau kita tulis dulu ya biar nggak pusing, sini CH2, sini CH3. Pokoknya setiap C harus 4 ya tangannya. H-nya 1. Sekarang yang enol, C-nya ada 3. Itu C ya. H-nya langsung aja ya dijumlahin 6. Oksigen 1. Nah, kita lihat itu rumusnya sama ya. Yang B sama D. Nih. Atau rumus umumnya CnH2nO. Nah, karena sama, berarti dia aldehid, isomer fungsi sama keton, sama dengan enol atau alkenol. Nah, sesuai ya, berarti maka yang pernyataan 3 benar. Yang 4, CD isomer posisi. C itu, C rangkap 2O itu keton, dia akan berisomer sama aldehid. Rumusnya akan sama, lihat jumlah C-nya, CH3, ini CH3, sini C. Nah, berarti akan sama ya. Karena sama rumusnya, tapi gugus fungsi beda, ini harusnya gugus fungsi atau isomer fungsi. Maka salah. 13B. Selanjutnya nomor 60. Spesies yang terdapat dalam larutan amonium bromida dalam air adalah amonium bromida dalam air. Amonium bromida berarti reaksi garam dengan air. Nah, reaksi garam dengan air itu kan reaksi hidrolisis garam. Nah, ini ya yang akan kita bahas. Reaksi garam dengan air ya. Nah, ini garam yang terhidrolisis adalah yang berasal dari senyawa lemah atau ion yang lemah. Kayak amonium bromida. Amonium itu NH4+, bromida Br-. Jadi NH4Br ya garamnya. Berarti terionisasi NH+ tambah Br-. Ingat garam gabungan asam dan basa. NH4+ ini berasal dari NH4OH atau dia basa lemah. Nah, Br- ini berasal dari HBr atau asam kuat. Nah, balik lagi tadi garam yang terhidrolisis itu senyawa lemah. Nah, yang lemahnya adalah basa ya, berarti basa lemah. Maka yang terhidrolisis adalah NH4+. Reaksinya NH4+ tambah H2O, H4 lepas H jadi NH3, ditangkap oleh H2O jadi H3O+. Nah, ini melepas, ini menangkap, ini reaksinya Bronsted-Lowry ya prinsipnya. H3O+ itu sama aja terdiri dari H2O dan H+. Br- tidak bereaksi sama H2O karena kuat, NH4 bereaksi karena lemah ya. Spesies yang terdapat dalam larutan, yang pertama NH4+. Lihat di situ jelas ya, ada. Maka benar. Yang kedua ion H+, kan ada H3O+, berarti dia asam ya. H+, kan H2O-nya netral. 3 ion Br- juga ada ya. Ada, betul. Molekul NH3 juga jelas ada. Sip.
Betul semua berarti E. Oke, ini merupakan nomor terakhir di set soal kimia SIMAK UI tahun 2019 yang kita bahas ya. Nah, silakan dicek kembali untuk part-part sebelumnya. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih.